Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, selamat pagi. Mari kita mendengarkan renungan pagi, kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami hari yang baru. Engkau membangunkan kami dari istirahat kami. Dan kami percaya di mana hari yang baru ini ada maksud-maksud Tuhan yang terbaik buat kehidupan kami. Dan kami mampu memberikannya juga kepada orang sekitar kami. Tuhan, untuk itu Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Yang kami percaya dan yakin firman-Mu itu menjadi kekuatan, suluh remah buat hidup kami dalam melangkah di hari yang baru ini. Datanglah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Berbicaralah Engkau seluas-luasnya bagi kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, Bapak Ibu, renungan pagi kita diambil dari buku Selamat Berkembang, karya Andar Ismail, terbitan BPK Gunung Mulia, dengan judul Beethoven. Beethoven. Landasan firman Tuhan diambil dari Yohanes 14 ayat 27 yang mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Bagiku tak ada hal yang lebih menggembirakan selain bertemu dengan Allah, lalu sesudah itu memantulkan cahaya wajahnya kepada orang lain. Demikian tulis Beethoven tentang perasaannya setiap kali ia mengurung diri di kamar dan menghasilkan sebuah karya musik yang fundamental. Ludwig van Beethoven lahir 1770 dan meninggal 1827 pada usia 57 tahun. Memang telah memantulkan cahaya Tuhan dalam bentuk karya musik yang indah, yang terus abadi hingga kini. Ia telah mengarang ratusan simfoni, kuartet, sonata, variasi, fidelio, kantata, dan banyak lagu-lagu gereja yang begitu membangun iman serta lagu-lagu umum. Beethoven mulai belajar piano pada usia 4 tahun dari ayahnya yang keras dan kejam. Pada usia 12, ia sudah menjadi organis gereja di Köln dan mengarang karyanya yang pertama berupa 3 sonata untuk piano forte. Begitulah jalan hidup Beethoven selanjutnya sebagai seorang yang telah membujang seumur hidup. Setiap hari ia mengarang karya-karya musiknya. Tiap kali mencari ilham, mengurung diri sampai berhari-hari bertemu dengan Tuhannya. Santapannya seringkali menjadi basi karena ia lupa makan. Lalu setiap kali ia berhasil menyelesaikan sebuah karangan lagunya, ia keluar ruangan dengan rasa gembira, rasa girang. Ia merasa telah melihat wajah Tuhan. Ia merasa telah melihat cahaya ilahi itu. Bertemu dengan sang ilahi itu. Dan ia ingin memantulkan cahaya ilahi itu kepada orang lain, kepada sesamanya, melalui karya musiknya itu. Ia merasa seolah-olah wajahnya bercahaya seperti Musa. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan.
Keluaran 34 ayat 29 sampai 30. Spiritualitas Beethoven berbuah dalam bentuk karya musik dan tulisannya. Tujuanku adalah menghadirkan kemuliaan Tuhan dan menggetarkan kalbu para pemusik yang melantunkan lagu-lagu ini serta para pendengarnya. Tetapi Bapak Ibu jangan mengira bahwa Beethoven yang sering bertemu dengan ilahi dalam karangan lagu-lagunya itu terbebas dari jeripaya kehidupan ini. Tidak. Beethoven sering menangis ketika membuat kesalahan dalam bermain piano dan dipukul oleh ayahnya pada waktu umur 12 tahun. Juga sepanjang hidupnya Beethoven menderita sakit penyakit. Yang paling menyedihkan adalah gangguan pendengarannya. Bapak Ibu bayangkan gangguan pendengarannya. Padahal telinga sangat diperlukan buat karyanya, memainkan musik, menciptakan lagu. Umur 28 tahun pendengarannya sudah mulai berkurang. Kian lama, kian parah. Ia memimpin konser padahal ia sendiri tidak bisa mendengarnya. Sejak itu ia tidak tampak lagi. Sejak usia 44 tahun, ketika ia benar-benar menjadi tuli, ia tidak nampak lagi di panggung. Ia hanya berkarya di rumah. Selain itu juga ia menderita beberapa penyakit lain selain pendengaran. Ketika menyanyikan lagu, kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Lagu yang dia ciptakan itu, tidak banyak orang yang tahu bahwa lagu yang dia ciptakan itu adalah pada waktu dia benar-benar tuli, benar-benar sakit-sakitan pada usia 54 tahun. Dan lagu itu sekarang menjadi Kidung Jemaat nomor 3. Beethoven juga menderita kesulitan keuangan. Memang ia mengarang banyak karya musik, namun ia miskin. Ia sering menggadai barang untuk menyambung hidupnya. Ia menulis, meskipun karanganku banyak diterbitkan, namun aku tidak bisa hidup dari karanganku. Pikiranku memang melayang tinggi pada keagungan ilahi, namun aku juga terpaksa memikirkan ongkos hidup. Aku harus memikirkan ongkos hidupku sehari-hari. Anda tahu bahwa aku mengarang bukan untuk mencari uang, namun aku perlu biaya untuk berobat. Dunia baru mengetahui kepahitan hidup Beethoven setelah surat-suratnya dipublikasikan dalam buku Beethoven Letters, Journals, and Conversation, suntikan dari Michael Hamburger, dan biografi Beethoven karangan Maynard Solomon. Masa lanjut usia Beethoven sepi. Ia memang lebih suka menyendiri untuk mengarang daripada bergaul dengan orang-orang. Pada usia 57 tahun, kesehatan Beethoven sangat menurun setelah ia keluar masuk rumah sakit untuk pembedahan. Ia terkapar lemah di ranjang ketika menerima sakramen terakhir. Pada petang itu halilintar menyambar-nyambar dan menggelegar. Semua orang di ruangan rumah sakit itu sebentar-bentar terkejut dan menutup telinga karena guntur menggeledek. Tetapi Beethoven yang sudah tuli itu sama sekali tidak terganggu. Ia tenang, ia tampak tersenyum. Ia tidak mendengar apa-apa. Atau mungkin ia justru sedang mendengar sesuatu yang lain. Mungkin ia sedang mendengarkan
paduan suara malaikat yang menyanyikan sebuah lagu ciptaannya untuk menyambut dia di pintu rumah Bapa surgawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari renungan pada pagi hari ini? Firman Tuhan mau mengatakan pada hari ini, walaupun kita bergaul dekat dengan Tuhan, walaupun seperti Beethoven itu, bertemu dengan ilahi, tetapi bisa saja pencobaan-pencobaan kehidupan itu, atau pergumulan-pergumulan itu, hidup itu, tidak bebas dari diri kita. Bisa saja kita mengalami sakit penyakit, bisa saja kita mengalami kesulitan ekonomi. Tetapi satu hal adalah kita mendapatkan damai sejahtera itu. Kita bertemu muka dengan Allah itu, memperoleh sukacita itu yang tidak terhingga itu, dan kita merindukannya untuk memberikannya kepada orang lain. Itulah nilai yang termahal yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi konsep pemikiran kalau kita dekat Allah, maka kita otomatis menjadi orang yang cukup sukses, cukup berhasil. Tidak selalu Tuhan terjadi seperti itu. Inti yang Tuhan inginkan bukan itu. Inti yang Tuhan inginkan adalah dalam setiap keadaan hidupmu, dalam setiap pergumulan hidupmu, apakah engkau tetap setia kepada Tuhanmu? Yohanes 14 ayat 27, kembali saya bacakan. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Selamat berkarya. Selamat menjalani hidup ini. Apapun yang kau alami, tetap setia di dalam Tuhanmu dan dekat dengan Allahmu. Maka damai sejahtera itu, yang tidak sama seperti damai sejahtera yang diberikan dunia, akan melekat dan menaungimu setiap saat, sehingga engkau tidak merasakan kegelisahan dan ketakutan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Amin. Haleluya.